Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, kita akan memulai analisa harian kita hari ini. Dan pada hari ini saya akan sedikit mengambil tema yang sangat-sangat menarik yang bisa menjadi acuan dalam trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Tema hari ini kita akan berbicara tentang penguatan yang terjadi terhadap emas ya, yang diakibatkan karena data ekonomi Amerika yang sedikit mengalami kesuraman. Trader, saya mengambil tema ini karena saya melihat bahwa pergerakan yang terjadi, perkembangan yang terjadi sangat benar-benar cepat. Dan kita bisa lihat bahwa selama 1 minggu, apabila kita lihat di platform trading kita, selama 1 minggu yang terjadi di semua pasangan mata uang dan aset adalah bearish sangat kuat, diakibatkan karena penguatan yang terjadi di indeks dolar Amerika. Seperti yang trader lihat semuanya di sini, indeks dolar Amerika selama hampir beberapa hari ke depan, beberapa hari belakangan ya, dia sampai titik yang paling tertinggi pada hari Kamis kemarin, di mana berada di posisi 109.120 yang merupakan nilai tertinggi dari dolar Amerika selama 20 tahun terakhir. Akibat dari kenaikan dolar Amerika ini sudah tentu memberikan sedikit pergerakan penurunan, pelemahan yang terjadi di aset-aset lainnya seperti euro angka saham dolar. Kita bisa lihat bagaimana pasangan mata uang ini turun sampai level terendah di 0.999. Bayangkan trader ya, 0.999, dan ini adalah 1:1 terjadi antara euro dan dolar Amerika. Begitupun juga di pound sterling angka saham dolar, trader bisa lihat bagaimana penurunannya sampai nilai yang paling terendah adalah di 1.17547. Dan terakhir adalah gold, emas. Trader bisa lihat gold dia sampai titik yang paling terendah kemarin di level, sempat menyentuh level 1697. Ini adalah level yang paling terendah yang bisa dilihat oleh para trader, disaksikan oleh para trader semuanya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa tendensi masih tetap mengalami penurunan. Ya, bearish masih tetap mengalami penurunan walaupun sekarang apabila kalau kita lihat secara teknikal, trader bisa lihat dengan menggunakan indikator RSI, dia sudah masuk daerah oversold dan siap-siap mengalami kenaikan. Tapi sampai berapa tinggikah kenaikan yang akan terjadi? Penguatan yang akan terjadi? Ini yang harus kita bahas secara bersama-sama, trader. Saya mau bilang bahwa trader, kalau kita lihat bahwa emas pada hari ini dia melakukan rebound dan dia menuju ke rintangan 1721 ya. 1721 di sekitar sini ya, 1721, 1321 ya, sekitar sini ya, 21, 22 di sekitar sini ya, ini ya, 21 sedikit lagi ke atas ya, dan sekarang dia berada di sisi yang paling terendah, sekarang dia di 1714. Setelah dia menyentuh 1717 di sini, dia sedikit mengalami penurunan ya, karena kalau di time frame yang lebih rendah, time frame 1 jam, dia udah sampai di titik tertinggi di sini, dan dia sekarang dia mengalami sedikit koreksi. Apakah dia akan melanjutkan lagi sampai titik tertinggi di 1720, bisa menembus area sini, atau dia malahan terjadi penurunan? Nah, ini dia. Ini yang harus kita lihat. Karena kalau secara garis besar trader kita bisa lihat bahwa harga emas terus naik ya, dan dia akan mencoba ini mencapai di 1720-an. Ya, ini adalah karena mengkonsolidasi penurunan yang terjadi di level terendah tahunan seperti yang telah saya bilang sebelumnya, ya. Kita bisa lihat bahwa kenaikan logam ini dapat dikaitkan dengan melemahnya dolar Amerika. Ya, oke, sudah tentu dolar Amerika hari ini terjadi pelemahan ya. Ya, dia sedang bergerak, terjadi pelemahan walaupun sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Ini membuat kenapa pasangan aset ini, aset gold ini mengalami sedikit penurunan, pelemahan, walaupun secara tendensi yang kita lihat di sini
bahwa tendensinya kemungkinan dia masih bisa menguat, mengalami bullish ya. Setelah masuk pasar Eropa, kita lihat menjelang pasar Eropa dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Setelah di pasar Asia mengalami penguatan ya. Kita akan lihat beberapa jam ke depan ya. Kita akan lihat beberapa jam ke depan. Ini trader bisa diakibatkan karena selain indeks dolar Amerika yang mengalami penguatan ya. Selain itu juga gold ini ditunjang dengan data serta komentar The Fed yang sangat berhati-hati ya. Di mana dari statement-statement yang dikeluarkan oleh The Fed, ini pejabat-pejabat The Fed, dia sangat membebani terhadap dolar Amerika ya. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa di saat ini adalah masa diam atau masa rehat atau masa di mana para pembuat kebijakan dari The Fed ya, dia lebih wait and see menjelang rapat bulanan akhir bulan ini FOMC yang akan dilakukan. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita bisa lihat bahwa emas naik juga karena para pejabat FOMC ini, The Fed ini, ada sebuah gerakan di mana mereka menahan diri untuk tidak menaikkan ya nilai dari lupa lagi, BP 100 BP ya, nilai dari suku bunga menjadi 100 BP ya. Sebelumnya kita udah tahu bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi adalah awalnya 50 dinaikin lagi jadi 75 dan ada sedikit gerakan di mana mereka akan menaikkan, The Fed akan menaikkan nilai suku bunga sampai 100 BP. Nah, apabila menaikkan nilai suku bunga sampai 100 BP, otomatis akan terjadi penguatan terhadap dolar Amerika sehingga bisa membebani terhadap gold trader. Nah, oleh karena itu dengan aksi diam, wait and see, menahan diri untuk menaikkan sampai 100 BP merupakan salah satu alasan kenapa gold sekarang ini sedikit rebound dan sedikit mengalami kenaikan nilainya ya. Itu dia, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Di samping itu juga trader, kita bisa lihat juga bahwa data ekonomi yang sebagian besar suram, terutama pada hari Jumat kemarin ya, di mana pada hari Jumat kemarin kita lihat bahwa indeks ekspektasi konsumen turun ke level terendah semenjak bulan Mei tahun 1980 ya. Dan kita bisa lihat juga bahwa produksi industri Amerika pada bulan Juni dia mendukung terhadap pembelian proses pembelian dari gold. Nah, ini dia. Ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Tapi di sisi lain trader bisa lihat bahwa gold ini dia semakin menguat ya, akibat salah satu akibatnya adalah COVID-19 yang sedikit mengalami penguatan ya, sedikit mengalami kebaikan atau sedikit dia sudah tidak terlalu banyak lagi COVID ya, terutama di daerah China ya. Ini dia, inilah yang membuat kenapa gold ini mengalami sedikit penguatan yang terjadi. Oleh karena itu para trader semuanya para trader bisa lihat bahwa apa yang terjadi hari ini terhadap pergerakan gold ya, ini adalah sesuatu yang sangat bisa dipahami baik itu secara teknikal maupun secara fundamental oleh para trader semuanya ya. Oleh karena itu dengan adanya data-data yang dikeluarkan atau data-data yang sedikit agak suram ya, terutama dari The Fed, bisa menjadi acuan terhadap penguatan terhadap emas. Kita tahu bahwa
kenaikan tingkat bunga yang dilakukan ya sebelumnya sebesar 75 BP dan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi 100 BP sangat diharapkan. Apabila terjadi, gold akan naik. Tapi kalau seumpamanya tidak terjadi, apabila terjadi, gold akan turun. Tapi kalau tidak terjadi, akan memberikan tekanan terhadap dolar dan gold semakin naik. Ini dia yang harus dilihat oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, trader secara teknikal, kembali lagi, saya akan bilang buat para trader bahwa secara teknikal kita bisa lihat memang kemungkinan besar gold ini dia akan naik ditunjang dengan teknikal di mana semua berada di oversold ya. Tapi kembali lagi fundamental yang akan menentukan segalanya. Kita bisa lihat di sini gold fundamental yang akan menentukan segalanya di sini ya. Cara teknikal masih sangat kuat. Masih sangat kuat dan tidak tertutup kemungkinan dia akan coba naik sampai menurut saya dia ini akan naik terus nih. Sampai dia akan mencoba menurut saya sampai di sekitaran sini nih. 1746 atau yang paling rendah di sinilah 1734. Dia akan mencoba untuk beberapa hari ke depan sampai di arah sana. Nah, nanti kita akan lihat ke depan. Oleh karena itu, tetap saya masih berasumsi bahwa di tengah tren bearish yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa koreksi dan pembalikan arah akan sedikit terjadi pada gold ya. Akan terjadi pada gold. Oleh karena itu trader tetap menganalisa dan terus menganalisa supaya trader bisa memperoleh hasil yang maksimal dari analisa yang dilakukan oleh para trader semuanya. Oke para trader semuanya ya. Demikianlah tema yang ingin saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga tema ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya trader ya. Tiba saatnya kita akan masuk ke analisa teknikal dari trading pada hari ini. Dan seperti biasa trader kita akan mulai dari mata uang yang sangat dinanti-nantikan oleh para trader semuanya, dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar trader semuanya? Harga euro angkel saham dolar melanjutkan pemulihan ya. Melanjutkan pemulihan hari sebelumnya karena pembeli menyerang level acuan 1.0100 selama sesi Asia awal hari Senin ini. Dengan demikian, pasangan mata uang ini meredakan kekhawatiran atas kenaikan suku bunga 100 BP sambil bersiap untuk pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Ya. Data mereka lebih lemah. Periode The Fed bergabung dengan pidato The Fed yang beragam akan meredakan kekhawatiran kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1.01%, 100 BP. Euro Central Bank akan memulai kenaikan suku bunga sebesar 25 BP, bahkan jika mengkhawatirkan terhadap resesi yang terus membayangi. Oke, kita akan lihat langsung ke platform trader. Kita akan lihat langsung ke platform. Trader bisa lihat di platform sini sangat jelas bahwa di platform sini kita bisa lihat dari data euro angkel saham dolar. Bisa sangat jelas tendensi hari ini masih tetap kuat bullish ya. Masih akan lebih banyak bullish, tapi kita tidak tahu akan masuk pasar Eropa seperti kayak gimana. Kita lihat di time frame lebih rendah. Kita bisa lihat time frame lebih rendah dari rentang harian sebesar 1.00763 sampai 1.01171. Sekarang dia mengalami penurunan ya, kita bisa lihat. Dan kalau mengalami penurunan ini menurut saya ya, dia masih bermain di sekitar sini. Walaupun secara garis besar saya bisa bilang ya trader ya, secara garis besar, to the point aja, secara garis besar mata uang ini masih bisa menurun walaupun tendensinya adalah buy. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun trader. Kalau secara teknikal ya, secara teknikal kita akan lihat seperti kayak gitu. Tapi kalau terjadi penurunan, saya bisa lihat bahwa tujuan akhir penurunan dia itu akan daerah sini. Tujuan akhir penurunan dia itu di daerah 1.00602. Itu adalah tujuan akhir penurunan yang akan terjadi pada pasangan mata uang ini. Harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Tapi saya masih bisa bilang bahwa ini oke, secara teknikal dia akan buy, tapi tidak tertutup kemungkinan trader dia bisa berubah arah dan dia bisa menjadi sell. Makanya trader tetap menganalisa dan terus menganalisa dalam mengambil posisi trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar?
Untuk pergerakan pound sterling uncle saham dolar, trader kita bisa lihat GBP USD mengambil tawaran beli untuk menyentuh nilai tertinggi baru di sekitaran 1.1900 ya. Selama sesi Asia pada hari Senin hari ini. Dengan demikian pasangan pound sterling ini mengkonfirmasi terobosan sisi atas dari garis tren yang menurun selama 2 pekan terakhir. Kita bisa lihat selain itu juga berita dari Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Inggris diprediksikan akan mengalami resesi akibat kenaikan pajak. Ya, harap diperhatikan. Dalam hal ini dia akan mengurangi pertumbuhan. Oleh karena itu, dengan hal ini akan mencegah perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi, mengambil uang dari kantong-kantong kepunyaan mereka. Jadi intinya Inggris diproyeksikan dan diprediksikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris akan mengalami resesi akibat kenaikan pajak yang dilakukan. Ya, oke kita lihat cara teknikal. Secara teknikal trader kita bisa lihat di sini bahwa secara teknikal trader tendensi hari ini tetap dia mengalami penguatan bullish ya. Kita bisa lihat memang agak sedikit kuat bullishnya pada hari ini ya. Dia akan mengalami penguatan. Oleh karena itu harap diperhatikan dan kita lihat oke, trader sekarang dia sedang mencapai posisi di sini ya. Menurut analisa saya trader dia ini karena bullish ya, sekarang dia agak sedikit koreksi. Menurut analisa saya dia itu akan turun sampai di level sini. Sekarang dia kan belum sampai di level. Hati-hati di level 1.18717. Ini dia. Menurut analisa saya dia akan turun terus sampai di level sini, setelah itu dia balik naik lagi ke atas. Oleh karena itu tetap para trader semuanya perhatikan area ini. Perhatikan area ini ya. Area ini. Kalaupun dia tembus sampai ke 23 setelah itu dia balik lagi. Oleh karena area inilah yang jadikan acuan untuk para trader mengambil posisi buy. Ya, mengambil posisi buy. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Trader, Bapak Ibu semuanya, gold hari ini kita bisa lihat bahwa hari ini emas pulih dari level terendah tahunan karena dolar sedikit mengalami pelemahan. Ya. Harga emas tetap bergerak naik di sekitaran level tertinggi 1717. Dia sedikit mengkonsolidasi penurunan yang terjadi ya menjelang sesi Eropa pada hari Senin ini. Kenaikan logam emas dapat dikaitkan dengan terus melemahnya dolar Amerika serta optimismenya di pasar. Perlu diamati bahwa awal yang lambat untuk pekan kunci ini juga berkontribusi terhadap pemulihan dari gold. Kita akan lihat langsung di platform trader bagaimana pergerakannya di platform. Trader bisa lihat di platform secara garis besar tendensi hari ini gold lebih banyak bullish, sangat kuat ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya proses bullish yang terjadi dan kita bisa lihat di tampilan yang lebih pendek lagi ya. Sekarang dia mengalami pelemahan ya. Kalau menurut saya dia dia mengalami pelemahan. Kalau dia terus mengalami pelemahan trader, kembali saya ingatkan trader tetap standby di level sini. Menurut saya dia masih turun terus. Setelah sampai di level sini dia akan mengalami kenaikan. Paling terendah itu di level sini 1710. Dan setelah itu dia akan melanjutkan lagi kenaikan yang terjadi. Sekarang dia masih ada sedikit koreksi. Dan tujuan saya kalau dia mengalami kenaikan, mungkin yang paling level tertinggi yang bisa dia capai adalah di sekitar 1718. Itu adalah poin di mana gold akan mengalami kenaikan. Ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, harap diperhatikan. Oke trader, selanjutnya kita lanjut ke Bitcoin. Bagaimana pergerakan Bitcoin pada hari ini? Seperti yang kita ketahui semuanya, untuk pergerakan kripto hari ini, trader bisa lihat dengan jelas bahwa kripto pergerakan beragam, tapi secara garis besar kekuatan kripto sedikit agak mengalami pergerakan naik. Berdasarkan data koin, kripto kemarin dia melemah ya. Hari ini sedikit melemah ya, sebesar 0,88% dalam 24 jam terakhir, tapi masih menguat sebesar 0,78.
Hari ini kripto dalam hal ini Bitcoin berada seputaran 21.000, ya 21.000 5%, 5 per koin ya, 21 ribuan lah per koin ya. Setara 314 juta. Oke, kita langsung masuk ke platform bagaimanakah kripto hari ini. Nah, ini dia. Untuk kripto hari ini trader bisa lihat bahwa BTC mengalami penguatan yang sangat dahsyat ya, malahan mengalami penguatan. Wow, dia udah menembus 22 seperti target yang saya bilang. Target saya malahan bukan 22. Dia akan menembus 23 malahan target saya trader. Dia akan menembus 23. Minggu lalu saya bilang dia akan menembus 22. Satu minggu tepat, satu minggu prediksi saya gol. 22 tercapai. Pada minggu ini saya memprediksikan dia tidak tertutup kemungkinan akan mencapai 23 akan tercapai ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Sekarang dia berada di posisi atas, setelah itu akan sedikit mengalami penurunan, tapi setelah itu dia tancap gas lagi sampai 23 ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Akhirnya prediksi saya tepat sasaran, berhasil sesuai dengan apa yang saya prediksikan ya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke kalender ekonomi. Hari ini tidak ada kalender ekonomi yang mengguncang sih. Kalender ekonominya kecil-kecil banget, tidak terlalu mengguncang. Oleh karena itu pun juga di New Zealand udah terjadi malahan ya. Oleh karena itu kita mempersiapkan hari esok. Karena hari esok kalender ekonominya, hari esok hari Rabu dan hari Kamis adalah puncak-puncaknya kalender ekonomi fundamental yang akan terjadi dalam pasar trading kita semuanya. Oke trader, kita udah sampai ke akhir acara ini. Sekarang saya akan memberikan sedikit informasi dulu buat para trader. Untuk trader Indonesia, trader A-Market dimanapun berada, kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama kami di A-Market. Ini adalah website kebanggaan kami. Kita mempunyai 4 akun yang sangat luar biasa ya. Nah, ini dia. Trader bisa mendaftar, mencoba. Kalau belum masuk di akun real, bisa mencoba di akun demo kita, mencari tahu kelemahannya, mencari tahu triknya, dan bisa bertraining bersama A-Market. Di samping itu juga trader, jangan lupa ini adalah YouTube kami. Silakan subscribe channel kami supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan analisa buat para trader semuanya. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia dimanapun berada. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat beranalisa, dan terus beranalisa supaya sukses dalam trading kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.